membahas tentang definisi dan beberapa keutamaan dan kiat-kiat bagaimana agar seseorang itu istiqomah. Ya. Karena istiqomah itu sendiri merupakan perkara yang sulit, bukan perkara yang mudah. Meskipun di antara orang-orang mengetahui berbagai macam keutamaan di dalam Islam, kalau dia tidak memahami bagaimana tata cara atau kiat-kiat agar mempertahankan daripada keistiqomahan itu, mempertahankan daripada amal soleh yang dia kerjakan, maka mustahil dia akan istiqomah. Oleh sebab itu, kita perlu ingat bahwa seseorang bisa beristiqomah ketika dia melaksanakan 4 pilar daripada istiqomah. Yang pertama adalah seseorang tidak akan istiqomah dengan amal solehnya kecuali dia memiliki ilmu tentang amal tersebut. Seseorang tidak akan mampu untuk menjalankan keistiqomahan sholat 5 waktu di masjid kalau dia tidak tahu daripada keutamaan-keutamaannya, tidak tahu ilmunya, tidak tahu caranya. Maka jemaah sekalian, pilar pertama bagi orang-orang yang ingin istiqomah di atas agama ini adalah hendaknya memiliki ilmu, memiliki pengetahuan tentang agama ini. Kita tidak boleh bermasa bodoh, kita tidak boleh acuh tak acuh terhadap agama ini. Yang kedua adalah memaksakan diri untuk melakukan amal tersebut. Karena sebanyak apapun seseorang memiliki ilmu pengetahuan tentang agama ini, kalau dia tidak mengamalkan daripada ilmu yang dia miliki, maka itu hanya sebagai omong kosong belaka. Kita mengetahui bagaimana keutamaan wudu misalnya, kita mengetahui bagaimana keutamaan datang ke majelis ilmu misalnya, kita mengetahui betapa besarnya menjaga salat berjamaah di masjid bagi laki-laki misalnya. Akan tetapi ketika kita tidak memaksakannya untuk hadir, kita tidak memaksakannya untuk mengamalkan amal tersebut, maka sangat mustahil seseorang bisa istiqomah dengan amal solehnya. Kemudian yang ketiga, hendaklah seseorang yang ingin istiqomah harus memiliki satu komunitas atau lingkungan yang mendukung mereka atau yang mendukung kita agar mudah istiqomah di jalan Allah. Dan yang terakhir adalah, pilar yang terakhir adalah berdoa. Karena tidak ada seseorang yang mampu dengan kekuatannya sendiri untuk istiqomah di jalan agama ini kecuali karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ada sebuah kisah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tentang seseorang yang semasa hidupnya melakukan di antara perbuatan-perbuatan soleh, perbuatan amal soleh, akan tetapi mereka tergolong orang-orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bahan bakar api neraka. Di antara sebabnya adalah ketidakistiqomahan seseorang di atas agama ini. Disebutkan di dalam riwayat Bukhari dan Muslim bahwasanya Rasulullah SAW menyebutkan tentang satu kisah seorang yang mati di medan perang. Riwayat ini dibawa oleh Sa'ad As-Sa'idi. Dia mengatakan bahwa Rasulullah SAW ketika melakukan peperangan bersama para sahabatnya, beliau melihat ada seseorang yang sangat gagah, berani. Dia terjun ke medan perang, kemudian membunuh orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dia membunuh orang-orang kafir. Bahkan sampai di antara sahabat-sahabat lainnya berdecak kagum kepada satu orang ini karena beraninya dia. Akan tetapi jamaah sekalian, ketika Rasulullah SAW menyaksikan kejadian seperti ini, kemudian Rasul mengatakan,
Man ahabba ay yanzura ila rajulin. Adakah di antara kalian yang mau aku beritahu tentang seseorang min ahlin nar? Ya, tentang seseorang yang ahli neraka, kata Rasulullah. Falyanzur ila hadza, kata Rasulullah. Maka hendaklah kalian melihat kepada laki-laki ini, ditunjuk oleh Rasulullah, yaitu laki-laki yang tadi, ya, yang berani, yang gagah membunuh orang-orang kafir itu, sehingga menimbulkan para sahabat Nabi kaget dengan ucapan Rasulullah SAW. Karena apa yang dilihat oleh para sahabat adalah keberanian, ya, dari seorang yang terjun di medan perang. Kita tahu sendiri bahwa orang-orang yang mati di medan perang itu adalah di antara orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi Rasulullah SAW mengatakan, siapa di antara kalian yang ingin saya beritahu tentang seorang laki-laki ahli neraka? Kata Rasulullah, falyanzur ila hadza, maka lihatlah laki-laki ini. Sehingga seorang sahabat penasaran kepada laki-laki tersebut, ini sebenarnya ada apa? Sehingga fatabi'ahu rajul, maka sahabat Nabi ini mengikuti dari belakang laki-laki yang ditunjuk oleh Nabi SAW tadi. Kemudian fasta'jalal maut, kemudian laki-laki tadi itu terluka dan dalam keadaan, ya, sakaratul maut, sudah mau mati. Faqala bidhubabatin sayfihi fawada'aha baina saddaihi. Kemudian ketika dalam kondisi dia kesakitan, ya, karena badannya penuh dengan luka, ternyata laki-laki tadi itu tidak sabar, kemudian mencabut daripada pedangnya, kemudian menikam di jantungnya sampai tembus ke rusuknya, hingga laki-laki itu mati. Maka sahabat Nabi yang mengikuti dari belakangnya tadi menyampaikan berita ini kepada Rasulullah SAW. Kata sahabat itu mengatakan, "Shaddaqta ya Rasulullah, engkau benar ya Rasulullah, bahwa laki-laki yang ditunjuk tadi itu, ya, dia di antara orang-orang yang tidak mati di medan perang, tapi dia ternyata mati dalam keadaan bunuh diri." Ya. Dan kita tahu orang yang mati bunuh diri itu, ya, ruhnya itu, ya, tergantung antara langit dan bumi, tidak diterima oleh langit dan ditolak oleh bumi, ya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar ketika Rasulullah SAW menyebutkan bahwa si fulan adalah ahli neraka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya, sesungguhnya ada seseorang, innal abda la ya'malu fima yara nas, sesungguhnya ada seseorang yang melakukan perbuatan amalan-amalan penduduk ahli surga yang dilihat oleh manusia. Jadi manusia melihat seseorang melakukan satu amal di antara amalan-amalan penghuni surga. Apakah dia sholat, puasa, berjihad, itu di pandangan manusia. Kemudian kata Rasulullah, wa innahu lamin ahlin nar, akan tetapi dia adalah di antara orang-orang penghuni neraka. Wa ya'malu fima yaran nas amal ahli nar, ada sebahagian di antara manusia yang melihat seseorang yang melakukan amalan-amalan ahli neraka. Wa huwa min ahli jannah, kata Rasulullah, akan tetapi dia adalah di antara orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Kemudian kata Rasulullah, wa innamal a'malu bi khawatimiha, karena sesungguhnya, kata Rasulullah, amalan itu dilihat dari akhirnya, bukan di awalnya, jamaah sekalian. Rasul mengatakan wa innamal a'malu bi khawatimiha, dalam riwayat yang lain wa innamal a'malu bi khawatim, amal perbuatan manusia itu dilihat di akhirnya, bukan di awalnya. Makanya wajar ketika Rasul mengatakan ada di antara orang-orang yang melakukan amalan-amalan ahli surga,
Semasa muda dia rajin ibadah, tapi di masa tuanya dia mungkin murtad. Ya, bisa saja jamaah sekalian. Atau di akhir hayatnya dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa seseorang perlu menjaga keistiqomahannya di atas agama ini. Jangan kita merasa tenang. Jangan kita merasa diri bahwa saya ini rajin sholat, saya ini diantara orang-orang yang menjalankan sunnah, ahlu sunnah. Tapi di akhir-akhir hayatnya mungkin bisa jadi dia berteman dengan orang yang salah. Mungkin dia bergabung dengan orang-orang yang fasik, sehingga dia mati dalam keadaan kufur. Ya. Maka kita meminta kepada Allah. Ya. Di antara pilar yang tadi saya sebutkan adalah doa. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan di dalam agama ini. Dan Rasul mengatakan, ada di antara orang-orang di mata manusia dia melakukan amalan-amalan ahli neraka. Ya. Mungkin di masa mudanya dia melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mungkin tidak ada dosa yang tidak pernah dia lakukan misalnya. Tapi ketika dia menjelang tua, ketika dia sudah dalam keadaan usia lanjut, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan ahli syurga, sehingga dia dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga. Oleh sebab itu jemaah, kita perlu mengetahui apa itu hikmah daripada istiqamah. Ya. Kita harus mengetahui bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu amalan itu bisa terus-menerus dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala karena keistiqomahan. Maka di sini disebutkan yang pertama di antara hikmah mengapa seseorang harus istiqamah adalah melakukan amalan-amalan yang sedikit akan tetapi terus-menerus dia lakukan atau istiqamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa terus-menerus mencatat amal perbuatannya meskipun dia tidak melakukan amal tersebut karena dihalangi oleh uzur. Ya, jadi seseorang itu ketika melakukan amal soleh yang dia lakukan terus-menerus meskipun amalan itu kecil, meskipun amalan itu kecil, tapi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mencatat amalan-amalan tersebut sampai dia wafat. Ya, ada di antara orang-orang yang mungkin dari kecil dia menuntut ilmu misalnya, sampai dia tua dia tetap menuntut ilmu, kecuali di antara suatu keadaan yang menghalangi dia untuk tidak menuntut ilmu misalnya, karena safar misalnya, karena sakit misalnya. Maka kondisi seseorang yang seperti ini tetap dicatat amal dalam menuntut ilmu. Ya. Jadi seseorang yang mengistiqomahkan suatu amalan ketika dia dihalangi oleh uzur syar'i, maka meskipun dia tidak melakukan amal tersebut, dia akan tetap dicatat dalam keadaan melakukan amal. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dia mengatakan, ketahuilah bahwa amalan yang sedikit namun rutin dilakukan itu lebih baik daripada amal-amal yang banyak namun hanya dilakukan sesekali saja. Ya. Jadi jemaah sekalian, amalan-amalan yang kecil itu bisa menjadi besar apabila dirutinkan oleh seseorang. Kemudian hikmah yang kedua jemaah sekalian, amalan yang istiqamah akan terus mendapatkan pahala. Berbeda dengan amal yang dilakukan oleh seseorang sekali atau dua kali meskipun jumlahnya banyak, maka ganjaran akan terhenti oleh seseorang yang melakukan amalan yang banyak tapi sedikit. Maksudnya seperti ini jemaah sekalian, ketika seseorang mampu untuk melakukan sholat tahajud sebanyak misalnya 23 rakaat misalnya, tapi dia melakukan amalan tersebut mungkin hanya 2-3 kali, maka ketika dia selesai atau tidak merutinkan amal tersebut, maka amalannya terputus, tidak dicatat lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mungkin ada di antara orang yang merutinkan setiap
malam 2 rakaat, tambah 1 witir menjadi 3 rakaat. Dia terus melakukan amal tersebut, sedikit tapi terus menerus. Maka ketika dia tidak mampu untuk melakukannya karena terhalang oleh uzur syar'i, maka dia tetap dicatat sebagai orang yang melakukan tahajud. Atau mungkin ada di antara orang-orang yang merutinkan setiap hari membaca Al-Quran, meskipun hanya sekedar 10 ayat misalnya, atau misalnya hanya sekedar setengah lembar, tapi dia rutin setiap hari. Ketika dia dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan uzur syar'i, apakah sakit, apakah safar, ya, ataukah ada hal-hal yang lain misalnya, maka dia tetap dicatat sebagai orang yang sedang membaca Al-Quran meskipun dia tidak membaca Al-Quran, ya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah, dia mengatakan sesungguhnya seorang hamba hanyalah akan diberi balasan sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Barang siapa meninggalkan suatu amal bukan karena uzur, maka akan terputus darinya pahala dan ganjaran jika dia meninggalkan amalan tersebut. Jadi jemaah sekalian, seseorang hendaklah merutinkan daripada amalan-amalannya meskipun sedikit, meskipun kecil, karena jangan pernah kita meremehkan daripada amalan-amalan yang kecil. Bisa jadi jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari api neraka gara-gara amalan yang kecil. Tidak ada sesuatu yang mustahil di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketiga jemaah sekalian, amalan yang sedikit tetapi istiqamah akan mencegah seseorang dari penyakit futur. Ya, futur itu apa jemaah? Malas. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walikulli amalin sirrah." Sesungguhnya setiap amalan itu ada waktu di mana dia itu semangat. Ya. Semangat ikut pengajian, semangat baca Al-Qur'an, semangat bersedekah, semangat sholat 5 waktu, semangat. Walikulli syirratin fatrah. Akan tetapi di antara waktu-waktu yang semangat itu ada yang namanya waktu futur, ada waktu-waktu yang malas, ya. Kata Rasulullah, "Faman yakum fatratuhu ila sunnah faqad ihtada." Barang siapa di masa-masa futurnya itu diarahkan kepada sunnah Nabi SAW, maka dia di atas petunjuk. Wa may yaku ila ghairi dzalik, barang siapa yang mengalihkan futurnya itu kepada perkara-perkara yang lain selain daripada itu, faqad dhal, maka dia telah menyimpang. Jadi jemaah sekalian, di antara amalan-amalan yang kita lakukan secara rutin itu, yang kecil itu yang menyebabkan seseorang menjadi istiqamah daripada amalan-amalan yang besar. Karena amalan-amalan yang besar itu cenderung seseorang melakukan berat, ya, dan susah untuk seseorang istiqamah. Kemudian jemaah sekalian, hadis yang selanjutnya, Rasulullah SAW bersabda di dalam riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya dari jalan Abu Bilal, bahwa beliau SAW mengatakan, "Saddidu wa qaribu wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah." Ya. Ya. Istaqimu wa lan tuhsu wa'lamu anna khaira a'malikumus shalah wa la yuhafidh 'alal wudu'i illa al-mu'min. Ya. Beristiqamahlah kalian dan kalian tidak akan mampu menghitung daripada pahalanya. Ketahuilah bahwa sebaik-baik amal kalian adalah salat, dan tidak akan menjaga wudu kecuali seorang yang mukmin. Ya, Rasulullah SAW menyebutkan di sini, walan tuhsu, janganlah kalian menghitung-hitung daripada amal soleh kalian, menyebut-nyebut daripada amal soleh kalian, karena itu tidak ada gunanya jemaah sekalian. Menyebut kebaikan-kebaikan kita, ya, kepada orang lain justru akan menimbulkan riya, akan menimbulkan sum'ah, akan menimbulkan ujub, ya. Maka hendaklah di antara seseorang tidak perlu lagi mengingat-ingat atau menyebut-nyebut daripada amal perbuatan yang pernah dia lakukan, ya. Karena tidak ada fungsinya jemaah sekalian.
tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya. Ketika ada seseorang mengatakan, dulu itu saya rajin puasa sunnah, ya, apa fungsinya menyebutkan seperti itu? Dulu saya itu rajin baca Al-Quran, dulu saya itu rajin tahajud. Apa fungsinya kita menyebutkan amal perbuatan kita seperti itu? Tidak ada manfaatnya, ya. Justru kita harus menyembunyikan daripada amal yang kita lakukan, bukan kita sebut-sebut. Ya, makanya Rasulullah mengatakan walan tuhsu, tidak usah dihitung-hitung. Ya. Amal perbuatan kalian tidak usah dihitung-hitung. Ya. Karena itu tidak ada manfaatnya. Ya. Tidak ada faedahnya. Apalagi ketika seseorang menyebutkan keburukan-keburukannya, jauh tidak ada fungsinya lagi. Menyebutkan kebaikan-kebaikan dirinya saja tidak boleh, apalagi menyebutkan tentang keburukan dirinya. Jemaah sekalian, seseorang itu akan senantiasa ditutupi aibnya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali yang dia tampakkan sendiri. Ya, yang ditampakkan sendiri. Ya. Ada seseorang yang bangga dengan kemaksiatannya. Ya, bercerita kepada fulan misalnya, kalau misalnya dulu itu saya ini adalah preman pasar misalnya. Apa fungsinya kita mengatakan seperti itu? Kita menyebutkan keburukan-keburukan kita kepada orang lain. Tidak ada manfaatnya. Ya. Justru kita harus menyembunyikan daripada amal perbuatan kita. Dan yang lebih parah lagi jemaah sekalian daripada itu adalah ketika seseorang pandai melihat keburukan orang lain, tapi tidak pandai melihat keburukan diri sendiri. Ini yang lebih parah lagi, lebih buruk lagi daripada kondisi orang yang sebelumnya. Dia mampu melihat keburukan orang lain, tapi dia tidak mampu melihat keburukan dirinya sendiri. Contohnya misalnya ada orang yang mengatakan bahwa wah si fulan itu kalau sholat ketinggalan terus, masbuk terus misalnya. Apa fungsinya kita membicarakan keburukan orang lain? Ya, sedangkan keburukan kita saja banyak. Ya, menyebutkan kejelekan-kejelekan orang lain. Biasanya jemaah sekalian, orang-orang yang seperti ini adalah menyebutkan kesucian dirinya dengan menjatuhkan orang lain. Ya, ada orang-orang yang seperti itu jemaah sekalian. Jadi dia menyebutkan keburukan orang lain untuk mensucikan dirinya, untuk menggambarkan kepada orang lain bahwa dirinya jauh lebih baik daripada yang lainnya. Maka jemaah sekalian, kita tidak perlu menghitung-hitung amal kita. Kita tidak perlu menyebut keburukan-keburukan kita yang sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu kita buka-buka lagi. Dan kita juga tidak boleh menyebutkan daripada keburukan dan kekurangan orang lain, karena keburukan kita juga jauh lebih banyak. Kemudian jemaah sekalian, Rasulullah SAW mengatakan, wa'lamu anna khairu a'malikum shalah. Ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amal kalian adalah salat. Di antara amal yang paling baik yang kalian kerjakan, kata Rasulullah, adalah salat. Ya. Di dalam hadis yang kedua tadi yang kami bacakan, saddidu wa qaribu, berlaku tepat dan benarlah, kata Rasulullah, dan berusahalah untuk mendekati daripada kebenaran. Wa'lamu anna khairu a'malikum shalah, dan ketahuilah amal yang paling baik yang kalian kerjakan adalah salat. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaklah kita menjaga di antara salat-salat kita, terutama salat wajib. Usahakan dilakukan di masjid berjamaah, dan usahakan tepat waktu. Makanya beruntung orang-orang yang bisa tepat waktu ketika salat wajib. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang itu akan dilihat dari salatnya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa pada hari kiamat amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kalau salatnya baik, maka akan dilihat baik amalan-amalan yang lainnya. Tapi kalau salatnya buruk, maka Allah akan memperhitungkan amalan-amalan yang lain. Hadis ini jemaah sekalian
Rasulullah SAW menyebutkan saddidu, berlaku tepatlah, berlaku benarlah. Atau di dalam lafaz yang lain secara makna kata saddidu adalah anjuran untuk istiqamah. Jadi kata-kata saddidu ibarat seseorang yang menarik anak panah kemudian ingin mengenai sasaran, maka saddidu maknanya adalah hendaklah kalian tepat pada sasaran tujuan kalian, atau kalau setidaknya waqaribu, tidak-tidaknya mendekati, ya, mendekati daripada sasaran kalian, ya. Maka ini diantara makna seseorang agar ya selalu istiqomah, tetap lurus gitu. Kalau mungkin melenceng sedikit kemudian kembali lagi kepada ya keistiqomahannya yang lalu. Jadi ketika ada rasa-rasa futur, ya, rasa-rasa malas, maka kembalikan rasa-rasa itu kepada keistiqomahan, agar ketika seseorang imannya lagi turun, ya, jangan terlalu dalam. Kata Rasulullah kan begitu jamaah sekalian, ya, iman itu yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, naik turun. Ada orang yang imannya naik kemudian turun seperti dari gunung. Ada orang yang naik turun sedikit, naik lagi, ya. Maka ini diantara anjuran nasihat dari Rasulullah SAW agar seseorang itu tetap istiqomah. Saddidu wa qaribu, berlaku luruslah kalian, atau setidak-tidaknya kalian mendekati daripada kebaikan itu, ya. Dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keteguhan hati, sebagaimana Rasulullah SAW menyuruh Ali radhiyallahu an agar membaca di antara doa, ya, agar hati tetap istiqomah. Apa kata Rasulullah? Rasulullah mengajarkan doa kepada Ali radhiyallahu an. Kata Rasulullah, bacalah Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma inni as'alukal huda wa syaddad. Ya Allah, berilah petunjuk kepadaku agar aku tetap lurus di jalanmu. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon petunjuk dan kelurusan kepadamu. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi jamaah sekalian, sabda Nabi SAW ini menunjukkan kepada kita agar kita senantiasa istiqomah, ya. Agar kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keistiqomahan. Karena kalau bukan Allah yang memberikan keistiqomahan kepada kita jemaah sekalian, maka niscaya kita termasuk di antara orang-orang yang gampang futur, ya, gampang menyerah. Ketika ada ujian-ujian kecil, sudah mulai bacaan Al-Qur'annya ditinggalkan. Ketika ada masalah-masalah yang kecil misalnya, ya, sholat-sholat sunnahnya sudah mulai kendor. Atau mungkin sebaliknya, ada di antara orang-orang yang ketika susah dia sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala melapangkan rezekinya, dia mulai jauh dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kata Rasulullah, saddidu wa qaribu. Hendaklah di antara kalian tetap lurus. Kalaupun misalnya miring-miring sedikit, kembali kepada kelurusan tadi itu. Wa qaribu, setidak-tidaknya mendekati daripada keistiqomahan. Kemudian jemaah sekalian, Rasul mengatakan wa'lamu anna khairu a'malikum shalah, sebaik-baik amalan kalian adalah salat. Salat disebutkan amalan yang paling terbaik kata Rasulullah. Karena salat adalah tiang agama. Ra'sul amril Islam wa amuduhu shalah. Pokok perkara di dalam kehidupan kita itu jamaah itu adalah Islam. Ya, wa amuduhu shalah. Dan tiang-tiang daripada bangunan tadi itu adalah salat. Jadi yang salatnya istiqomah, insyaallah agamanya akan diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kalau salatnya tidak istiqomah, maka bangunan yang namanya agama itu akan runtuh. Bahkan salat itu menjadi pembeda antara orang muslim dan orang kafir. Orang yang tidak salat dipermasalahkan keislamannya. Jamaah sekalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Ya, salat itu adalah cahaya. Cahaya di tengah-tengah keluarga, cahaya di dalam hati kita,
cahaya di dalam kehidupan seseorang, maka orang-orang yang di dalam rumahnya, bapaknya, anaknya, istrinya, orang yang ada di luar rumahnya itu menjaga salat, insya Allah ada cahaya di dalam rumahnya, ada kebaikan di dalam rumahnya. Tapi kalau satu rumah yang isinya orang-orang yang tidak salat, maka rumah itu tidak ada cahaya. Karena kata Rasulullah, as-salatu nurun, salat itu adalah cahaya. Orang yang melazimkan dirinya untuk menjalankan ibadah salat, maka orang itu akan bercahaya. Ya. Kaitannya dengan perkara ini adalah perkara wudu, bahwa orang-orang kelak pada hari kiamat anggota wudunya akan bercahaya, ya, dan bisa mampu dibedakan oleh Rasulullah SAW antara umatnya Nabi Muhammad dan umat-umat yang lain. Jemaah sekalian, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa orang-orang yang istiqomah menjalankan salat, maka dia akan mendapatkan cahaya. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil seseorang dengan panggilan azan, ya, seorang muazin memanggil setiap hari jemaah sekalian dengan panggilan hayya 'alas shalah, panggilan untuk mendirikan salat. Sejatinya itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala melalui perantara lisan seorang muazin. Makanya pekerjaan yang paling mulia adalah menjadi seorang muazin jemaah. Ya. Menjadi seorang muazin. Dan di antara keutamaan muazin adalah mereka di antara orang-orang kelak yang akan diberikan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ketika hari di mana manusia berkumpul kemudian melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang paling mudah atau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala adalah seorang muazin. Ya. Karena lisannya dia itu di dunia dipakai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memanggil orang-orang salat. Hayya 'alas shalah, kata muazin, itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Apa panggilan setelah itu jemaah sekalian? Hayya 'alal falah. Ya, mari menuju kepada kemenangan, kebaikan, kesuksesan. Karena orang-orang yang salat itu adalah di antara orang-orang yang sukses di dunia dan di akhirat. Ya. Ketika seseorang sujud jemaah sekalian, ya, dia mengeluhkan perkara-perkaranya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kegelisahannya, masalahnya dan lain sebagainya, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelesaikannya. Karena salat itu adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin banyak kita berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan senantiasa menjadi penolong bagi kita. Kemudian jemaah sekalian, disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa salat itu adalah pembeda antara orang-orang yang benar keimanannya dengan orang-orang yang tidak benar keimanannya. Salat juga bisa mendatangkan keberkahan dalam kehidupan seseorang. Ya. Maka ada yang mengatakan, kalau hidupmu ingin baik, maka perbaikilah salatmu. Kalau salatmu baik, maka Allah akan perbaiki daripada urusan-urusan dunia dan akhiratmu. Di dalam Islam jemaah sekalian, salat memiliki kedudukan yang sangat tinggi, yang tidak bisa ditandingi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Sebab salat ini merupakan tiang daripada agama ini, tiang daripada Islam. Bahkan amalan yang paling utama setelah dua kalimat syahadat adalah salat. Jadi amalan yang paling utama setelah membaca dua kalimat syahadat adalah salat. Bahkan jemaah sekalian, di antara perintah yang diturunkan kepada umat ini daripada syariat-syariat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, salat merupakan perkara yang diucapkan secara langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada Rasulullah SAW ketika beliau melakukan Mi'raj, ya, ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam hadis bahwa Rasulullah SAW, ya, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW menyebutkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah.
Amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Itulah pentingnya kita harus menjaga salat. Kata Rasulullah, wa'lamu anna khairu a'malikumus shalah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya amalan yang paling terbaik yang kalian lakukan adalah salat. Dan salat, kata Rasulullah, adalah amalan yang akan pertama dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in salahat lahu sairu amalihi. Barang siapa yang salatnya itu baik, maka seluruh amalnya akan baik, kata Rasulullah. Wa in fasada sairu amalihi. Apabila salatnya itu buruk, maka seluruh amalnya akan dianggap buruk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jemaah sekalian, kenapa salat itu penting dan lebih utama? Karena di antara wasiat terakhir sebelum Rasulullah SAW wafat itu, wasiat beliau adalah as-salah. As-salah, as-salah. Wa ma malakat aymanukum. Ya. Wasiat terakhir Rasulullah SAW sebelum ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan as-salah, as-salah, as-salah. Salat. Ya, salat. Ini di antara wasiat yang terakhir. Wa ma malakat aymanukum, kata Rasulullah. Dan ya, tunaikanlah kewajiban-kewajiban kalian terhadap hamba sahaya kalian. Kemudian jemaah sekalian, di antara keutamaan daripada salat adalah bahwa Nabi SAW memerintahkan umatnya agar mengingatkan putra-putri kaum muslimin agar mendirikan salat. Ya. Ini wasiat dari Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Muru sobiyu bis salah idza balagha sab'i sinin. Perintahkanlah anak-anakmu itu untuk salat ketika mereka berusia 7 tahun. Ya. Wa idza balagha 10 sinin fadribuhu 'alaiha. Maka apabila anak itu berusia 10 tahun, kalau dia tidak mau salat, maka pukul dia. Dipukul ya. Yang malas-malas salat. Ya, anak-anak santri yang malas salat, ya. Ini sudah di atas 10 tahun. Ya, boleh dipukul. Ya, tapi pukulnya mendidik ya. Bukan pukul menyiksa. Bukan pukul membunuh. Ya, kalau mau membunuh pukul kepalanya langsung mati. Ya, tapi ini pukul untuk mendidik. Ya, agar memperhatikan daripada salat. Karena wasiat terakhir Rasulullah SAW adalah salat. Itu menunjukkan betapa pentingnya salat. Ya, betapa pentingnya salat. Jemaah sekalian, mungkin demikian ya yang kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat memberikan athar kepada kita, dapat membekas di dalam hati kita betapa Rasulullah SAW sangat ya mewanti-wanti kepada kita, mewanti-wanti kepada umatnya agar senantiasa ya istiqomah di atas agama ini, terutama di antara perkara-perkara yang paling penting di dalam Islam, yaitu menjaga salat 5 waktu. Demikian jemaah sekalian, kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.